Oke, selamat datang di kelas saya. Adapun pada pertemuan kali ini, judul atau topik yang akan saya sampaikan adalah Writing for Millennials. Artinya adalah menulis bagi kalangan milenial ya. Jadi Anda-anda sekalian mungkin adalah termasuk kalangan milenial ya, di mana lahirnya mungkin akhir-akhir ini gitu ya, 10 tahun, 20 tahun terakhir gitu ya lahirnya, kemudian menjalani kehidupan muda dan remaja dan dewasa mudanya itu di tahun 2000-an ya. Jadi tidak mengalami dan merasakan bagaimana pahitnya mungkin tahun 90-an atau 80-an ya. Jadi bersyukurlah menjadi milenial ya pada hari ini. Nah, walaupun sebenarnya menulis itu sama buat semua kalangan ya, termasuk buat yang kolonials juga ya, atau yang bapak ibu yang sudah lebih tua gitu ya. Tapi, walaupun prinsipnya sama, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang ternyata lumayan membedakan juga ya, untuk menulis pada kalangan lama atau menulis pada kalangan yang lebih muda atau yang millennials ini. Dan apa sih itu, apa-apa saja sih nanti bedanya, nanti kita akan bahas gitu ya. Jadi ada yang tidak ada pada zaman dulu, ada pada zaman kini, dan ada yang ada zaman kini tapi tidak ada pada zaman dulu. Oke, yang pertama dari alasan dulu nih, dari motivasi. Kenapa sih kita harus menulis? Why people write? Why do people write? Why writing? Kenapa menulis? Kenapa orang-orang menulis? Ya, jadi secara umum, jadi sebenarnya motifnya banyak ya, motivasinya banyak, kemudian tujuannya banyak, tapi secara umum ini adalah 4 alasan utama atau 4 faktor utama yang menyebabkan orang jadi ingin menulis. Yang pertama adalah fame atau popularitas. Jadi karena tulisannya dia berharap akan dikenal oleh banyak orang seperti itu. Tidak hanya di persosmedan ya, tapi misalnya kayak dikenal di kalangan ilmiah misalnya, maka dia menulis jurnal ilmiah. Atau misalnya di kalangan masyarakat umum, maka dia menulis artikel di koran seperti itu. Jadi tidak hanya berarti terkenal di sosial media. Kemudian fun artinya adalah kesenangan, berarti dia menulis untuk bersenang-senang ya. Jadi dia menjalankan menulis itu sebagai sebuah hobi, sebagai hal yang dikerjakan dan menyebabkan rasa senang, yang menghibur, yang menyebabkan dia jadi tidak sedih, yang menyebabkan dia merasa bermanfaat, pokoknya yang menghibur dirinya gitu. Jadi itu ada alasan juga orang menulis. Kemudian menulis itu juga orang juga menulis karena ingin berkomunikasi gitu ya. Misalnya seperti orang yang suka sharing di sosmed. Nah, dia menulis untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan atau rasakan kepada orang lain, dan untuk mengharapkan orang lain memberikan tanggapan atau balasan atas pesan yang dia sampaikan tersebut. Jadi itu adalah untuk komunikasi. Jadi bukan berarti untuk chat aja gitu ya, maksudnya komunikasi di sini bisa seperti kayak dia menyampaikan tulisan yang lebih panjang gitu ya, atau artikel yang lebih panjang. Kemudian healing process. Healing process artinya adalah proses penyembuhan. Artinya dia menulis sebagai bentuk upaya menyembuhkan diri dari berbagai macam. Apakah rasa terluka, kemudian rasa kecewa, merana, putus asa gitu ya, kayak ditinggal pacar misalnya, ditinggal ditinggal pergi sama orang tersayang ya, wis dalam. Atau misalnya ditinggal oleh orang tua misalnya, atau adik atau kakak, lalu sedih, jadi akhirnya mengalami apa istilahnya ya, gejala pemikiran yang berlebihan gitu ya, atau overthink, atau stres bahkan sampai depresi gitu ya. Nah, maka dengan menulis dia akhirnya akan menyalurkan emosinya sehingga dia akan menjadi lebih baik. Karena menulis itu juga adalah sebuah terapi. Jadi dia adalah healing process. Itu adalah 4 motif utama orang menulis. Jadi ini kita bahas sedikit ya satu persatu. Yang pertama dari fame atau popularitas. Memangnya iya tulisan bisa membuat orang jadi terkenal. Nah, jadi yang pertama yang harus kita ingat dan kita sadari bahwa menulis adalah menghasilkan tulisan. Dan tulisan adalah karya. Ya, di mana karya akan diminati oleh publik atau akan dinikmati juga oleh publik, akan dibaca oleh orang banyak gitu ya, akan diketahui oleh orang banyak. Dan Anda sebagai orang yang menulisnya atau sebagai penulisnya tentu juga akan dikenal oleh orang banyak seperti itu. Nah, itu dia.
Jadi karena tulisan adalah karya kita, dan karena karya kita akan dinikmati orang, maka si pembuat karya akan dikenal atau diketahui oleh orang yang menikmati karya tersebut. Yang kedua, tulisan punya nilai jual. Nah, di mana kalau tulisannya bagus, maka dia akan punya value gitu ya, akan punya nilai. Dan itulah yang dicari dan dibutuhkan oleh banyak orang. Apakah nanti nilainya untuk sebagai hiburan, apakah nanti nilainya sebagai inspirasi, apakah nanti nilainya sebagai sumber informasi, apakah nanti nilainya sebagai apa lagi, pedoman ya, pokoknya banyak sekali nilai dalam tulisan itu yang akhirnya punya nilai jual, dan itu diinginkan dan dibutuhkan, dan itu juga membuat orang menjadi dikenal. Kemudian tulisan menumbuhkan rasa, yaitu rasa kesamaan, rasa senang, rasa terhibur, rasa terharu dari orang yang menikmati tulisan tersebut. Jadi ketika sudah terkoneksi antara rasa yang membaca dengan rasa yang menulis, artinya pesan yang disampaikan penulis sampai ke pembaca, maka akan terdapat koneksi ya, yang menimbulkan rasa apa istilahnya. Pokoknya kayak ada feel gitu, kayak merasa dekat, merasa memahami gitu ya. Dan itulah akhirnya yang membuat si pembaca merasa jadi punya apa istilahnya, terhubung juga dengan penulisnya gitu. Ada intimate yang terjadi, ada intimacy yang terjadi antara pembaca dan penulis. Nah, itu dia juga membuat si pembaca, si penulis akan lebih dikenal oleh si pembaca. Kemudian tulisan mendatangkan relasi, seperti yang berhubungan dengan dunia penerbitan, yang berhubungan dengan media, yang berhubungan dengan pembaca, yang berhubungan dengan organisasi, yang berhubungan dengan komunitas. Pokoknya karena tulisan kita jadi terhubung dengan banyak orang dan banyak pihak. Dan orang jadi akan semakin banyak yang mengenal kita sebagai yang membuat karya itu, gitu, sebagai yang membuat tulisan. Karena itulah tulisan itu akhirnya dapat menjadikan kita dikenal atau terkenal atau populer. Yang terakhir adalah tulisan adalah ide unik. Artinya tulisan itu jarang sekali bisa sama antara satu orang dengan orang yang lain. Artinya nanti akan muncul ciri dan akan muncul keunikan individual dari tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh setiap orang. Nah, hal ini juga tentu saja akan menjadikan kita itu berbeda dari yang lain, sehingga kita itu juga akan dikenal dibanding orang lain. Jadi walaupun ada 100 penulis misalnya, karena kita unik, karena kita punya ciri khas sendiri, karena kita punya gaya penulisan sendiri, kita juga tentunya akan lebih dikenal lagi oleh orang karena perbedaan tulisan dan cirinya itu gitu ya. Oke, kemudian tadi yang kedua saya bilang bahwa orang menulis karena menulis itu menyenangkan. Apa iya menulis itu menyenangkan gitu ya? Nah, ini adalah beberapa contoh referensi yang dapat menggambarkan betapa menyenangkannya kegiatan menulis itu. Yang pertama, tulisan adalah mesin waktu yang membawa kita ke masa depan atau masa lalu. Seperti mungkin ketika Anda menulis diary, maka itu adalah contoh bagaimana tulisan itu menjadi mesin waktu untuk menayangkan kembali peristiwa-peristiwa dan momen-momen yang telah berlalu. Ya, jadi kan kita menuliskan pengalaman yang sudah kita alami. Teringat tahun 2016 ketika pertama kali aku bertemu si dia, gitu ya. Dia kala itu berdiri di pinggir jalan. Ngapain tuh jualan? Nggak, dia menunggu bus dan ternyata aku membawa motor lalu aku tumpangi dia, bla bla bla. Itu kan mengingatkan kita kembali ya dengan dengan peristiwa-peristiwa dan momen-momen menyenangkan yang terjadi di masa lalu. Nah, itulah akhirnya yang sebagai contohnya untuk menulis membawa kita ke masa lalu. Atau misalnya ke masa depan, ya itu ngayal. Jadi misalnya kita menulis pada tahun 2035, masyarakat Indonesia semuanya sudah terdigitalisasi, tidak ada lagi yang berjalan kaki, semuanya menggunakan kendaraan yang robotik misalnya ya. Kemudian tidak ada lagi yang melakukan panggilan lewat handphone karena semuanya sudah nempel di kuping gitu ya. Ada alatnya misalnya, kita tuh bisa tinggal nelfon, SMS, video call, dan yang lain-lain dengan memikirkannya saja misalnya. Wes. Atau misalnya di masa depan kita sudah tidak lagi bekerja keras karena semuanya sudah dikerjakan oleh mesin-mesin dan robot. Kita hanya memerintahkan dan menyuruh-nyuruh misalnya. Kita bisa ngayal, kita bisa memprediksi apapun. Kita bisa bikin fiksi yang aneh-aneh dan fantasi banget gitu. Pokoknya dia bisa membayangkan masa depan. Itu adalah contoh tulisan adalah mesin waktu. Kemudian tulisan adalah roller coaster yang membawa kita melalui lika-liku tanjakan, turunan, pendakian, penurunan, dan lain-lain dalam hidup. Jadi dengan tulisan kita akhirnya kembali mengingat, oh iya dulu ternyata saya susah. Dulu ternyata untuk makan saja saya sulit.
Jadi cuma makan satu piring untuk 3 hari misalnya. Atau dulu saya jajannya sangat sedikit sekali, Rp1.000 itu untuk 2 minggu misalnya. Nah, kemudian saat ini saya berada pada posisi di mana jajan saya sehari 100.000, saya bisa beli sepatu Rp1 juta hanya dalam hanya dalam sekejap. Saya tidak perlu memikirkan uang yang saya lepaskan untuk sepatu itu. Sekarang saya sukses, dulu saya susah, dulu saya bodoh, sekarang saya pintar. Tapi saya tidak tahu apakah kedepannya saya akan hancur, saya akan remuk. Pokoknya kayak ada lika-likunya yang bisa tergambar dari tulisan dan itu menyenangkan gitu ya. Jadi ada faktanya dan ada fiktifnya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Fakta adalah kenyataan, fiktif adalah khayalan atau karangan. Kemudian tulisan adalah badut yang menggelitik perasaan dengan sensasi lucu. Ini juga adalah salah satu hal yang dulu sering saya lakukan ketika saya SMA ya. SMP dan SMA, di mana dulu saya sering mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan ya, misalnya dibully, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ya. Dan akhirnya saya menulis, lalu saya ketawa-ketawa sendiri gitu karena tulisan saya. Karena saya menuliskan hal-hal yang mungkin hal-hal lucu yang pernah saya alami dalam hidup saya, atau juga adalah hal-hal yang saya karang karena saya cuma ingin menghibur diri saya gitu ya. Seperti saya bikin ada satu halaman khusus saya ingat di binder, dulu saya punya binder ya sebagai diary. Nah, jadi saya tuliskan di situ pengalaman yang paling lucu itu adalah menyaksikan bagaimana teman saya misalnya dia beli Ajinomoto lalu dia dikejar kambing ya. Itu kayak ketika saya baca lagi saya ketawa gitu. Kapanpun kondisinya, apakah saya lagi sedih, apakah saya lagi berduka, kecewa, merana gitu ya. Ketika saya baca lagi narasi itu, pada suatu hari aku nemenin si A beli Ajinomoto dan dia dikejar kambing. Saya ingat, lalu saya ketawa lagi. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi untuk menghibur diri. Kemudian tulisan lebih dari TV yang membuat imajinasi menyala dan meledak-ledak. Uh, Tidak hanya lebih dari TV sih sebenarnya, lebih dari film juga. Jadi mungkin Anda sekalian pernah mengalami ya ketika membaca sebuah novel yang bagus, dan di dalam benaknya terbayang adegan-adegan yang dramatis gitu ya. Kemudian novel tersebut dirilislah versi filmnya dan ternyata kita kecewa karena gini aja nih, segitu aja. Karena dalam bayangan kita itu jauh lebih dramatis dan lebih bagus gitu ya. Nah itu, karena tulisan yang kita baca dari novel itu membuat kita tuh memiliki daya imajinasi yang lebih baik dibanding kita nonton doang dari film atau TV gitu. Nah itu ya maksudnya tulisan itu lebih bagus daripada TV. Percaya nggak percaya? Lebih lebih gila gitu. Yang kita bayangkan tuh lebih wow daripada yang kita lihat di TV atau film. Kemudian tulisan adalah tempat wisata. Artinya dengan tulisan kita bisa apa istilahnya? Relaksasi, menenangkan diri, kemudian merefresh pikiran kita agar kembali segar gitu ya. Jadi kalau belakangan ini kita suntuk dengan momen-momen politik, kalau belakangan ini kita stres dengan pandemi, kalau belakangan ini kita depresi karena berbagai kejadian dan hal yang terjadi di dunia ini dan di Indonesia gitu ya. Nah, maka kita bisa membaca yang segar-segar untuk membuat kita itu kembali refresh dan merasa lebih baik gitu. Seperti misalnya membaca buku-buku yang ringan ya, membaca komik atau membaca status-status orang ya. Jadi kan banyak juga nih kita nih hobi membaca status orang ya, kayak status WA tuh kayak tap 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 dibaca semua dari awal sampai mentok. Begitu juga kayak IG story gitu ya. Dibaca dari awal sampai mentok. Atau status Facebook dari paling bawah sampai paling atas ya, sampai sudah tidak ada lagi yang bisa di-scroll, masih juga di-scroll. Ya, jadi tulisan adalah juga menjadi sebagai tempat wisata. Baik, selanjutnya tulisan adalah sebuah media komunikasi. Tadi sudah disampaikan ya bahwa tulisan itu menghubungkan antara penulis dan pembaca, antara pemberi informasi dan penerima informasi, antara penyaji tulisan dengan penikmat tulisan, antara pembuat karya dengan pemakai karya. Kemudian tulisan adalah pesan yang memperantarai antara dua orang atau dua pihak tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, motif orang menulis. Menulis itu menyembuhkan atau healing, tadi sudah saya bilang ya. Karena tulisan adalah penghilang sakit. Seperti saat orang menulis, ia akan menyalurkan rasa sakitnya pada tulisannya, sehingga perlahan-lahan rasa sakitnya akan hilang. Karena sharing is healing gitu ya. Jadi kalau kita terasa banyak pikiran, stres, cerita. Kalau tidak ada orang, ceritakanlah lewat tulisan. Nah, jadi mungkin nanti tulisannya bisa disampaikan kepada orang. Apakah lewat media sosial, lewat internet, lewat surat misalnya. Itu bisa disampaikan kepada orang dan akhirnya kita akan merasa lebih baik. Trust me, it works ya.
percaya itu tuh efektif banget karena saya juga sering mengalami dan merasakannya. Kemudian tulisan adalah obat luka yang mengobati luka, goresan, irisan, luka bakar di hati penulis dan pembacanya. Asik. Jadi ketika orang misalnya lagi sedih, lagi sakit hati, ya, lagi marah, lagi kesal, lalu dia membaca buku-buku yang menyejukkan, buku-buku yang memotivasi, buku-buku yang menginspirasi, maka nanti perlahan-lahan dia akan melupakan dan menghilangkan rasa sakit dan rasa luka yang dia rasa. Kemudian tulisan adalah penenang. Ini juga mirip ya, karena dengan ketika orang itu gelisah, ketika dia tidak tenang, lalu dia membaca, dia akan bisa menjadi lebih tenang. Karena dia juga adalah sebagai obat gitu ya. Kemudian tulisan adalah terapi yang melatih orang untuk mengembalikan lagi kondisi fisik dan mentalnya seperti sedia kala. Misalnya dulu dia anak yang baik, anak yang biasa-biasa saja, lalu karena suatu peristiwa dia trauma ya, sehingga dia kayak orang gila, sehingga dia kadang-kadang diam aja di pojokan. Sehingga dia kadang-kadang diam-diam sendiri lalu menangis, diam-diam sendiri lalu banting-banting barang gitu ya. Nah, ketika dia menuliskannya, dia akhirnya menyampaikan semua yang dia rasakan, lalu power of sharing bekerja ya. Dan akhirnya dia kembali lagi menjadi dirinya sendiri karena dia menyadari, oh iya, ternyata aku ngamuk-ngamuk itu salah. Ternyata aku sedih-sedih dan galau berlebihan itu salah. Nah, kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah terapi buat dirinya kembali. Atau misalnya dulu dia daya ingatnya bagus, lalu perlahan-lahan jadi sering pelupa karena sering marah, karena sering kesal, karena sering ngomel-ngomel ya. Jadi sering pelupa karena marah-marah dan lain-lain. Akhirnya dia menuliskan apa-apa saja supaya dia jadi lebih gampang mengingat dan akhirnya perlahan-lahan dia akan kembali memiliki daya ingat yang tajam seperti dulu. Itu adalah terapi. Ya. Nah, kemudian secara umum bagaimana sih caranya mulai untuk menulis? Yang paling pertama dan yang paling utama yang harus Anda miliki adalah niat. Ya, jadi niat dulu sebenarnya. Jadi luruskanlah niat. Jadi banyak orang, oh ya saya penulis, saya ingin menulis, saya pengen menulis, saya suka menulis. Tapi sebatas itu gitu, tidak dilakukan ya. Jadi tidak akan jadi apa-apa. Tulisannya tidak akan ada gitu ya. Nah, jadi luruskan lagi lah niatnya kembali, luruskan lagi tujuannya kembali, tekadnya kembali. Jadi dibulatkan lagi tekadnya, diluruskan lagi niatnya bahwa kita memang ingin menulis. Kalau niatnya sudah lurus, kalau tekadnya sudah bulat, percayalah maka kita jadi akan menulis. Beda dengan orang yang sekedar dia bilang dia ingin menulis, dia mau menulis tapi dia tidak niatkan dan dia tidak bulatkan tekad, ya tidak akan jadi-jadi dia menulis. Lihat handphone, akhirnya main handphone. Lihat laptop, akhirnya main laptop. Lihat TV, akhirnya nonton gitu. Karena tidak ada niat. Jadi niat dulu yang penting, yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan topik. Kita mau nulis tentang apa. Nah, kita tentukan tuh topiknya. Kemudian, baru setelah kita tentukan ya secara umum, misalnya kita mau menulis tentang pengalaman gitu ya. Baru nanti kita tuliskan fokus topik. Artinya dari topik itu, hal apa yang mau kita tuliskan dari itu. Jadi kan topik itu luas ya. Misalnya kita bilang kita mau menulis tentang pendidikan. Pendidikan kan luas. Nah, kita fokuskan. Mau fokus topiknya apa? Misal proses pembelajaran di kelas. Nah, atau misalnya kita mau menulis tentang bagaimana saat ini kita bisa belajar dari Instagram, dari internet. Misalnya. Nah, jadi kita tentukan fokus topiknya. Jadi kita tentukan tema umumnya, lalu tema spesifiknya. Lalu kita cari inti ide ya. Jadi ide adalah inti dari tulisan ya. Jadi tanpa ada ide maka tidak ada tulisan. Nah, ini juga berkaitan dengan fokus topik. Setelah kita tentukan fokus topik, maka tentu nanti kita akan dapatkan atau harus kita temukan ide pokoknya. Kita mau dari fokus topik ini kita mau membahas tentang apanya nih? Kita mau mengkaji soal apanya nih? Gitu ya. Kita mau mengembangkan tentang apa? Misalnya dari masalahnya, misalnya kita mau bahas atau dari sebuah solusi karena permasalahan yang kita lihat misalnya, atau mau menulis sekedar untuk lucu-lucuan, ya udah kita tinggal kumpulkan premis-premis yang lucu lalu kita jadikan tulisan seperti itu dan lain-lain. Pokoknya setelah fokus topik baru kita tentukan ini. Nah, setelah ada ide pokok ya, maka baru kita kembangkan dia menjadi sebuah kerangka. Misal Anda mau menulis sebuah cerpen, maka misalnya kita bikin inti idenya misalnya adalah tentang seorang cewek bernama Anissa. Ada Anissa di sini? Mohon maaf ya. Seorang cewek yang bernama Anissa yang terancam DO karena dia tidak dapat melunasi uang kuliahnya. Nah, itu adalah inti ide.
Kerangkanya apa? Satu, Anissa sulit membayar uang kuliah sehingga dapat kecaman dari kepala sekolah, dari dekan misalnya. Dua, Anissa meminta uang kepada orang tua, lalu orang tua bilang duitnya tidak ada karena orang tuanya hanya petani toge misalnya, ayahnya sudah meninggal misalnya, ibunya doang yang kerja. Kemudian yang ketiga, Anissa berada pada konflik di mana dia ingin bunuh diri karena dia tidak dapat membayar uang kuliah, sedangkan dia mau melanjutkan kuliahnya tapi tidak ada jalan. Kemudian yang keempat, anti klimaks, ada orang yang membantu gitu ya, ada orang yang menawarkan bantuan kepada dia. Lalu yang kelima, Anissa terbantu, Anissa dapat melanjutkan kuliah. Ya sudah, jadi sebuah cerpen. Itu adalah kerangkanya. Nanti dari kerangka itu tinggal dikembangkan menjadi paragraf-paragraf dan dialog-dialog. Nah, itu ya, jadi gampang sekali sebenarnya menulis itu. Topiknya dulu, lalu spesifik topiknya, lalu idenya, inti idenya atau ide pokok, lalu kerangkanya, lalu yang proses yang paling penting juga adalah tulis. Ini yang sering dilupakan orang ya. Jadi kadang idenya banyak ya, kerangka idenya sudah berputar-putar di kepala, tapi tidak dituliskan. Akhirnya apa? Lupa. Akhirnya apa? Hilang. Akhirnya apa? Terbang bersama angin. Asik. Jadi tuliskan ya, setiap ide, kerangka yang sudah kita pikirkan itu tuliskan. Tulis aja, nggak usah dipikir-pikirin bakal bagus, bakal jelek, bakal laris, bakal laku, bakal nyampah. Nggak usah dipikirin itu. Pokoknya tuliskan dulu aja. Kita kan punya buku catatan yang buram misalnya. Kita punya handphone ya, ada fitur notes, catat di sana. Kita punya laptop, bisa kita ketikkan di Word. Kan orang tidak tahu, kalau kita kan belum publish. Itu kan adalah proses mentah di belakang layar gitu ya. Jadi tidak apa-apa, apapun yang kita tulis, tidak masalah. Sesampah-sampahnya kita boleh tuliskan saja. Nah, yang terakhir baru adalah edit. Tulisan yang sudah jadi. Jadi kalau tidak ada tulisannya, apa yang mau diedit? Nah, itu ya. Jadi tulis dulu aja. Lalu setelah selesai sepuas-puasnya kita tulis, tulisan sampah dan tulisan jelek itu baru kita edit, baru setelah itu kita publikasi atau kita post gitu ya. Nah, itu jadi adalah kira-kira langkah sederhana dari menulis untuk segala keperluan penulisan. Apakah fiksi, non-fiksi, opini, esai, skripsi bahkan ya. Ini juga intinya. Ya, jadi cuman kalau yang skripsi mungkin kita juga harus perhatikan kaidah ilmiah gitu ya, di mana kita juga harus berangkat dari masalah, harus menggunakan metode ilmiah dan lain-lain. Walaupun ini juga nanti dalam penulisannya ini juga ya. Ini di luar proses penelitiannya ya, ini lebih di penulisan. Sudah paham ya berarti ya bagaimana cara menulis dan memulai untuk menulis. Ini adalah kira-kira. Baik, kemudian kita bahas mengenai bagaimana tulisan menjadi karya. Ya, jadi tulisan yang jadi karya adalah tulisan sungguhan. Nah, ini mungkin menimbulkan tanda tanya ya pada Anda semua, kenapa tulisan yang sungguhan? Maksudnya bagaimana? Ya, jadi kita sering menulis tapi tidak niat ya. Kita sering menulis tapi dialay-alaikan. Misalnya kita curhat di Instastory gitu ya, kita acak-adul banget lah pokoknya gitu ya, acak-acakan banget, random banget, terserah banget gitu ya. Itu bukan karya sebenarnya kalau dari segi penulisan. Tapi kalau misalnya inti ide yang sama, kita sajikan dengan cara yang berbeda gitu ya, artinya dengan tulisan yang agak serius kita kerjakan ya, dengan pemilihan kata yang baik, dengan pemilihan kalimat yang baik, dengan kaidah kepenulisan yang baik, maka dia akan jadi sebuah tulisan sungguhan yang bisa menjadi sebuah karya gitu ya. Itu mungkin banyak orang yang tidak menyadari. Nah, jadi ketika Anda daripada kita membuang-buang tulisan kita begitu saja di Instastory, di status WA, di chat kepada teman gitu ya. Kenapa tidak kita ketikkan di Microsoft Word lalu kita jadikan sebuah tulisan sungguhan gitu. Nah, kemudian tulisan yang jadi karya adalah tulisan yang original dan memiliki ciri khas. Artinya memang tidak semua tulisan juga yang bisa jadi karya gitu ya. Jadi memang harus tulisan yang original atau yang karya kita sendiri, bukan yang copy atau copy paste itu bukan karya. Percayalah gitu ya. Bahkan skripsi sekalipun, ketika kita cuma copy paste, itu bukan karya. Itu adalah proyek kelompok berarti ya. Itu bukan karya, itu adalah proyek kelompok. Maksudnya ini kayak pribadi ya, bukan ini. Itu juga karya sih secara nilai ini kelompok gitu ya. Tapi kan itu bersama-sama, itu bukan karya.
karya pribadi gitu ya maksud saya. Kemudian yang berciri artinya kita punya gaya penulisan yang berbeda dengan orang. Kita punya cara pikir yang berbeda dengan orang. Kita punya ide yang berbeda dengan orang. Kemudian memiliki nilai. Jadi tulisan kita itu sedapatnya memiliki nilai ya. Tulisan kita itu sedapatnya memiliki sesuatu yang bisa menjadi masukan yang berharga bagi yang membacanya. Misalnya di situ ada pesan moral, kemudian di situ ada norma-norma yang kita sisipkan gitu ya. Nah, itu salah satu nilai yang dimaksud. Kemudian misalnya dia juga memiliki nilai jual. Nah, jadi tulisan yang baik yang sudah dibuat dengan kaidah bahasa yang baik dan kaidah penulisan yang baik tentunya nantinya akan memiliki nilai jual dan dapat dipublikasikan di mana-mana apakah berbayar atau gratisan ya. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk bagaimana tulisan itu dapat menjadi karya. Jadi tulisannya harus punya nilai. Karena kalau tulisannya tidak ada nilai, kenapa orang harus baca? Nah, jadinya dia tidak menjadi karya yang berarti, ya. Oke, lanjut. Kemudian ketika tulisan kita itu berhasil kita kembangkan menjadi sebuah karya, apa sih dampak positif atau manfaatnya bagi si penulis ya sebagai pemilik karya? Yang pertama adalah secara skill itu adalah melatih kita ya, yang pertama. Jadi menulis menjadi momen latihan kita untuk mengasah skill. Kemudian menulis juga akan menunjukkan bakat kita dalam kepenulisan dan akan memperlihatkan kepada kita bagaimana perkembangan skill kita itu dari waktu ke waktu. Dari awal sampai akhir ya, dari dulu sampai sekarang. Itu akan diketahui dari tulisan-tulisan yang sudah terkumpul dan tersaji gitu ya. Nah, yang kedua secara money ya. Jadi karena tulisan kita sudah menjadi karya, maka tulisan tersebut akan memiliki nilai jual yang nanti dapat menjadikan kita mendapatkan uang dari sana gitu ya. Misalnya nanti tulisan itu kita publish di koran ya, atau tulisannya kita publish di majalah, atau misalnya tulisannya kita publish di blog kita dan ada yang membayar untuk itu gitu ya, kayak review-review misalnya. Ada yang minta tolong review dong ini, review dong itu. Nah, itu tulisan kita jadi karya yang memiliki nilai jual. Kemudian fame, ini juga saya sudah dibahas ya, yaitu dari karya itu, dari tulisan yang sudah jadi karya itu, kita akan dikenal oleh banyak orang. Kemudian, dampak positif serta manfaat lainnya dari tulisan yang sudah berhasil menjadi karya adalah menambah teman baru ya, sesama penulis maupun orang-orang yang membaca ya. Jadi ini tambahan sedikit ya, tidak hanya penulis temannya, tapi juga orang yang membaca. Jadi ketika kita menulis dimanapun, apakah di koran, apakah di majalah, apakah di sosial media, maka nanti akan ada orang-orang yang tertarik pada tulisan kita atau pada kita sendiri gitu. Mereka akan tertarik dan akhirnya nanti akan menambah referensi teman ya. Jadi sebelumnya kita tidak kenal dengan dia, dia tidak kenal dengan kita, lalu dia suka tulisan kita dan akhirnya dia menghubungi kita di sosial media dan akhirnya kita jadi teman. Ini jadi pengalaman juga ya buat saya, di mana dulu saya mungkin tidak terlalu banyak teman ya di kota ini selain teman sekolah dan teman kuliah. Nah, namun ternyata karena saya menulis, saya jadi kenal teman-teman dari grup WA kepenulisan, saya jadi dapat teman baru dari teman-teman komunitas blog ya, saya dapat teman baru dari sesama penulis koran, saya jadi dapat teman baru dari sesama penulis Wattpad misalnya, gitu ya. Itu sangat menambah sekali jumlah teman baru saya. Kemudian network, artinya nanti dari tulisan kita yang menjadi karya itu, kita bisa jadi mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain gitu. Misalnya dengan pihak penerbitan, dengan pihak percetakan, atau dengan komunitas-komunitas ya, dengan organisasi-organisasi yang sekarang mungkin Anda tidak rasakan manfaatnya, tapi nanti di masa depan akan sangat terasa sekali manfaat dari network tersebut atau jejaring tersebut gitu. Jadi berkaryalah sebanyak-banyaknya dengan topik seluas-luasnya, dengan jenis karya yang seluas-luasnya, maka nanti akan ada banyak sekali network yang bisa Anda dapatkan dari karya Anda tersebut. Ya. Yang terakhir, dampak positif dan manfaat dari tulisan kita yang sudah menjadi karya adalah sebagai galeri. Artinya nanti tulisan kita akan terarsip dengan baik, tersimpan dengan baik, dia tidak akan menjadi fosil begitu saja ya, dan dia tidak akan menjadi debu yang hilang bersama angin, ya asik. Dia tidak akan menjadi kotoran yang hanyut bersama sungai, jadi pokoknya dia tersimpan.
Jadi tidak sia-sia, isi pemikiran kita tidak sia-sia, ide kita tidak menguap begitu saja gitu. Jadi semuanya tersimpan dan terdokumentasikan dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua ya, yaitu mengenai generasi millennials dan menulis ya. Jadi ada apa dengan millennials dan kenapa millennials itu dengan kepenulisan? What's happening between them ya? Nah, jadi seperti yang Anda tahu, kalau zaman dulu orang mungkin menulis di buku. Kemudian orang mungkin akan sulit menerbitkan medianya karena media terbatas, batas media cetak. Kemudian zaman dulu juga orang mungkin idenya tidak begitu banyak karena sumber referensinya hanyalah buku-buku yang ada di perpustakaannya saja atau yang ada di warung-warung atau toko buku di sekitarnya saja gitu. Tidak ada buku-buku atau informasi referensi dari tempat lain gitu yang bisa dia dapatkan. Itu ada bunyi-bunyian, tolong mohon maaf panitia bisa di mute ya temannya yang tidak berkepentingan. Oke. Aduh, apa itu? Ya, kemudian pada saat ini ya, pada Anda kalangan millennials, apa benefit atau bagaimana kondisi yang ada pada saat zaman Anda? Yang pertama, ada banyak sekali sumber ide baru dan ide yang segar ya, di mana kalau zaman dulu apa itu? Apa itu? Nah, ini tolong ya mikrofonnya, mohon maaf. Ini banyak sekali polusi dari tadi ya. Ada aja suara ayam, suara dogi ya, lalu suara orang yang ngomel-ngomel. Mohon panitia di-mute saja semua ya, jangan ada yang dinyalakan. Ya. Nah, jadi zaman millennials itu ada banyak sekali sumber ide yang baru dan sumber ide yang segar ya. Dimana karena adanya internet ya, dimana dulu mungkin orang hanya berkaca pada buku, dimana buku adalah jendela dunia. Kalau sekarang orang berkaca pada apa? Orang bisa aktualisasi diri pada internet, dimana internet adalah pintu dunia. Ya, buku adalah jendela dunia, dimana dia cuma bisa lihat-lihat dan sekedar tahu. Internet adalah pintu dunia. Dia bisa ke sana dengan internet, walaupun badannya tidak ke sana. Tapi dia bisa dapatkan pengetahuan dari sana, dia dapatkan pengalaman-pengalaman orang di sana, dia bisa saksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana peristiwa yang terjadi di sana gitu ya, thanks to internet. Itu sangat membantu sekali, itu sangat berdampak sekali bagi generasi saat ini gitu ya. Dimana kita jadi dapat informasi baru, ide baru, pemikiran baru, cara pandang baru, dan hal-hal lain yang baru-baru. Karena kalau zaman dulu orang hanya terbatas pada dunianya kayak katak dalam tempurung. Dia hanya tahu dalam tempurungnya saja. Gitu. Sedangkan setelah Anda kenal internet, Anda tahu seluruh dunia. Gitu. Kita tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Britney Spears. Kita tahu apa yang hari ini dimakan oleh Kylie Jenner misalnya. Kita tahu bagaimana perasaan Zayn Malik ketika dia punya anak. Itu tuh bukan hal yang bisa diketahui pada zaman dulu. Nah, itu hanya bisa diketahui pada zaman sekarang. Itu hanya Anda millennials yang uh, bisa sempat merasakan dan menikmati gitu. Mungkin generasi terdahulu, apalagi yang sudah wafat ya, mungkin tidak sempat merasakan itu. Dia cuma taunya daerah dia, kemudian Indonesia itu juga kayak yang nggak update karena itu dari buku-buku lama gitu ya. Menyedihkan sekali gitu. Nah, jadi terbatas sekali. Sekarang kayak sudah sangat luas, sangat banyak dia. Yaitu adalah keuntungan Anda sebagai generasi millennials. Dan itu dapat dimanfaatkan dalam kepenulisan. Jadi idenya lebih baru, tulisannya juga lebih baru, jenisnya juga lebih macam-macam ya. Tidak hanya tertulis di buku, sekarang juga yang kedua ya banyak media dan sarana. Jadi millennials punya banyak sekali media untuk mempublikasikan tulisannya. Kalau dulu cuma buku koran, dah majalah kalau hoki gitu ya, karena susah karena majalah itu di Jakarta kan posisinya. Sekarang Anda bisa mempublikasikan apapun tulisannya dengan sosial media menggunakan internet. Apakah kayak dengan Instagram, dengan Facebook, dengan Wattpad, dengan blog, dengan apa lagi? Twitter ya. Banyak sekali media yang bisa Anda gunakan untuk mempublikasikan tulisan yang zaman dulu tidak ada. Dan itu adalah benefit untuk Anda pada saat ini gitu ya. Dan juga ada banyak sarana yang bisa digunakan untuk menulis. Kalau dulu cuma kertas sama tinta ya. Jadi terbatas sekali sarananya. Kalau sekarang Anda bisa menulis di laptop, Anda bisa menulis di tablet, Anda bisa menulis di iPad, di handphone gitu ya. Bahkan di jam tangan juga bisa bayangkan ya. Jadi
Betapa canggihnya zaman ini dan betapa beruntungnya Anda sebagai millennials terpapar dengan media dan sarana yang selengkap dan sebagus-bagus itu. Jadi agak aneh kalau misalnya Anda malah tidak dapat memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Kemudian banyak kesempatan. Ini juga yang terjadi gitu ya. Dimana kalau pada zaman kolonials kesempatan itu sangat terbatas ya. Jadi mungkin dulu yang bisa menulis hanya kebanyakan orang yang tinggal di kota. Orang yang tinggal di pedesaan ya gimana? Kantor pos aja nggak ada, gimana mau ngirim tulisan coba? Gimana mau dipublikasi karyanya gitu ya. Jadi ada banyak sekali keterbatasan yang dulu dialami dan dirasakan oleh kolonials gitu ya. Sedangkan millennials itu dia terbuka dengan sangat lebar kesempatannya ya. Misalnya contoh singkat, contoh sederhana saja. Kesempatan untuk terhubung dengan penerbit. Sekarang tinggal mention ya, dia punya akun sama penerbit itu. Tinggal DM, tinggal email, gampang sekali. Dulu, penerbit cuma ada 2 dulu ya kalau nggak salah misalnya. Terus kalau dia mau tulisannya dipublikasi, dia harus bikin surat jauh-jauh hari ya, kemudian dia harus tuliskan tulisannya itu dalam double folio dengan beberapa tebal halamannya, itu bayangkan ya betapa capeknya. Kemudian dia harus cari kantor pos di kota terdekat ya, yang mana itu mungkin juga jauh dari lokasi tempat dia berada. Kemudian dan lainnya. Jadi itu benar-benar menyedihkan kalau diingat-ingat gitu ya, betapa sempit dan sedikitnya kesempatan yang mereka punya di zaman dahulu. Sedangkan Anda saat ini kesempatannya terbuka lebar sekali ya. Bahkan kita bisa menghubungi penerbit luar negeri dengan mudah. Gitu. Bahkan kita bisa menghubungi penulis lain dengan mudah gitu kayak banyak sekali kesempatan dan hal-hal yang ini ya, yang menjadi benefit pada Anda sebagai generasi millennials. Oke, selanjutnya dampak positif dari internet terhadap kepenulisan ya. Jadi ini bukan secara umum ya, jadi mungkin ini untuk kepenulisan saja, dampak positif internet bagi kepenulisan saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi juga, bahwa internet menjadi sumber ide. Karena dulu tidak ada informasi-informasi yang baru gitu ya. Sekarang banyak ya, kita bisa dapat informasi dari negara lain, dari tempat lain, dari kota lain, dari orang lain dengan sangat mudah. Dan dulu biasanya orang menulis itu berdasarkan apa yang dia alami. Misal, kalau dia berani bikin sebuah cerpen tentang seorang pedagang, maka tentu itu berasal dari pengetahuan dan pemahaman dia tentang pedagang. Berarti dia mungkin pernah jadi pedagang atau mungkin temannya pernah jadi pedagang atau orang-orang di sekitarnya ada yang jadi pedagang dan dia lihat dan dia amati dan dia jadikan ide cerita. Sedangkan kalau misalnya saat ini gitu ya, dia tidak perlu mengalami pun dia bisa menuliskan tentang itu. Contoh, dia menonton sebuah video di YouTube tentang bagaimana perasaan menyenangkan seorang anak ketika dia bermain salju. Betapa dingin saljunya, betapa banyak saljunya, betapa lebat, betapa sedih dia ketika dia cuma bisa bermain salju sendiri dan tidak ada orang, gitu ya. Atau betapa senang dia misalnya bermain bersama orang lempar-lemparan bola salju. Kita di negara tropis kan tidak pernah mengalami ya dan merasakan bagaimana rasanya bermain salju, tapi kita bisa menulis tentang pengalaman bermain salju, ya nggak? Hanya dengan bermodalkan nonton video dari YouTube. Nah, itu adalah contoh ya betapa akhirnya kita tidak harus mengalami hal-hal tertentu untuk menjadikannya sumber ide bagi tulisan. Kita bisa nonton doang di YouTube gitu, atau misalnya nonton film gitu ya. Yang mana zaman dulu mungkin tidak dapat dilakukan oleh orang, itu hanya dapat dilakukan oleh para millennials ya. Kemudian yang kedua, dampak positif internet juga adalah sebagai media strategis. Artinya ini adalah media yang gratis, yang jangkauannya worldwide ya, yang seluruh dunia bisa saksikan dan bisa baca dan bisa temukan karya kita. Kemudian juga dengan media internet ini orang jadi lebih cepat dan lebih banyak yang mengetahui kita ya dibandingkan dulu gitu ya. Jadi betapa beruntungnya Anda menjadi milenial. Jadi sayang sekali kalau Anda tidak dapat memanfaatkan ini gitu ya sebagai media. Kemudian internet adalah sebuah media les. Artinya adalah kalau zaman dulu mungkin orang untuk bisa belajar menulis cerpen dia harus ikut les atau ikut seminar atau ikut kelas yang diadakan secara langsung gitu ya, yang secara tatap muka di lokasi yang sama. Itu ribet sekali ya. Jadi saya ingat dulu zaman SMA saya ikut berbagai seminar ya, saya harus ke sana ke sana ke sana ke sana, naik angkot sejauh-jauhnya gitu ya. Bayar registrasi sebanyak-banyaknya hanya agar bisa mendapatkan informasi cara memulai menulis cerpen, cara menuliskan berita ya, cara menuliskan wawancara,
Seperti itu. Sedangkan saat ini Anda bisa belajar sendiri dengan menggunakan ratusan ribu video yang ada di YouTube atau di berbagai website penyedia video lainnya, atau dari berbagai website-website kepenulisan itu. Kita bahkan yang sebelumnya tidak bisa bikin cerpen, modal Google aja sekarang bisa bikin cerpen. Kita yang dulu mungkin tidak bisa mewawancarai orang, sekarang dengan nonton contoh tutorialnya saja di YouTube, kita juga sudah bisa menjadi pewawancara. Itu adalah contoh ya betapa internet itu menjadi media pembelajaran yang sangat baik bagi millennials ya dalam menguasai kemampuan kepenulisan. Itu sangat berbeda dengan dulu di mana susah sekali. Cuma bisa belajar belajar kepenulisan itu di kelas bahasa Indonesia ya waktu sekolah. Di luar itu mungkin kalau ikut les atau ikut seminar. Terbatas sekali. Dan sekarang itu kayak banyak sekali kesempatannya untuk belajar melakukan apapun. Misal saya contoh dulu saya tidak bisa menulis apa tuh istilahnya? Skrip film. Karena saya tidak pernah belajar menulis skrip film di sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, saya nggak pernah belajar. Saya juga nggak pernah menulis skrip film, belajar menulis skrip film dari seminar ya. Tapi saya rasa saya akan bisa menguasainya hanya dengan mengikuti tutorial dan website-website yang menjelaskan mengenai teknis dan teknik dan tutorial bagaimana cara membuat skrip film dari awal sampai akhir. Bahkan sudah banyak buku-buku PDF-nya yang bisa kita download secara gratis. Bayangkan betapa mudahnya belajar saat ini. Ya. Baik, maaf ya saya jadi bersemangat. Kemudian terhubung ya. Jadi dengan adanya internet, kita itu terhubung dengan banyak sekali orang, kita terhubung dengan banyak sekali kesempatan, kita terhubung dengan banyak sekali pihak, kita terhubung dengan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Kita terhubung dengan banyak hal itu. Nah, jadi itu adalah dampak positif dari internet bagi kepenulisan, bagi karir kepenulisan kita. Gitu ya. Sedangkan dampak negatifnya, nah ini selain positif ya tentu juga ada negatifnya ya dalam dunia kepenulisan. Yang pertama, internet itu bikin self-help. Iya apa enggak? Pasti iya. Iya apa iya? Ya, jadi lagi nulis, lalu tiba-tiba teneng gitu ya, berbunyi notifikasi handphone. Itu adalah pesan dari sosial media kita yang notifikasinya muncul ya, yang dari internet juga pastinya. Dan kita akhirnya buka itu dan kita jadi tidak melanjutkan lagi tulisan kita. Itu jadi bikin self-help. Kemudian internet itu juga memberikan banyak informasi hoax yang kalau kita tidak berhati-hati, kita juga akan jadi penyebar hoax karena kita tidak mempelajarinya dulu, kita tidak mencari tahu dulu, kita cuma ikut-ikut saja menyebarkannya gitu ya, sehingga kita menyebarkan informasi yang salah atau hoax itu tadi sendiri. Jadi berbahaya ya internet itu. Jadi kalau misalnya menulis, maka tulislah hal yang benar, bukan hal yang membohongi orang gitu ya. Karena seperti adanya hadis ya, penyair dan juga penulis itu ketika dia menuliskan informasi yang salah, lalu ada orang yang percaya pada kebohongan tersebut ya, maka itu dia si penulisnya satu langkah kakinya lebih dekat ke neraka ya. Bayangkan ya betapa sulitnya tanggung jawab menjadi penulis. Atau kalau mau fiksi ya sekalian saja fiksi gitu ya. Ngarang karena memang fiksi. Jangan nanti menuliskan hal-hal yang faktual seperti berita atau informasi-informasi real time, tapi ada unsur karangan atau unsur khayalannya, itu nggak boleh ya, hoax itu. Oke, kemudian dampak negatif internet selanjutnya adalah menyebabkan orang menjadi minder karena orang jadi terlalu membanding-bandingkan dirinya dengan yang lebih sehingga dia akhirnya jadi mundur sendiri gitu ya, jadi minder sendiri gitu. Padahal sebenarnya tidak boleh ya. Di mana seharusnya internet justru menjadi pemacu dia agar bisa maju seperti orang yang dia bandingkan. Gitu. Tapi ya lumrahnya manusia ya, ketika dia melihat ke atas, dia jadi merasa rendah gitu ya. Nah itu mungkin juga kurang baik. Jadi mungkin nantilah kita bahas ya bagaimana teknik mengakalinya. Ini mungkin dampaknya dulu. Kemudian yang terakhir dampak internet negatif internet adalah dalam kepenulisan adalah dia itu terlalu bebas. Ya, jadi bebas itu bagus, tapi kalau terlalu bebas juga sebenarnya tidak bagus ya. Karena kita jadi terancam untuk bisa mengarah pada hal-hal yang kurang baik. Misalnya, dulu kita hanya membaca cerpen, dulu kita hanya membaca novel, dulu kita hanya membaca buku-buku yang bermanfaat. Lalu karena internet terlalu bebas, kita akhirnya jadi nggak sengaja membaca cerita panas, ya, cerita dewasa. Apa tuh? Cerita-cerita yang tidak apa istilahnya ya, secara sebenarnya tidak perlu kita baca gitu ya. Nah, yang parahnya dia jadinya baca dan dia jadinya suka,
Lalu akhirnya dia juga menuliskan tulisan yang sama gitu ya. Ya, jadi muncullah tuh cerita-cerita BL ya, cerita-cerita yaoi, cerita-cerita Yuri. Mudah-mudahan nggak ada yang tahu. Jadi muncullah cerita-cerita yang genrenya aneh-aneh dan macam-macam dan yang terlalu bebas gitu ya. Karena ya itu internet itu terlalu bebas. Sehingga muncullah cerita-cerita dan tulisan-tulisan terlalu bebas dan kita juga akan ada pada titik di mana suatu hari akhirnya juga bikin tulisan-tulisan yang terlalu bebas gitu ya. Nah, itu akan berbahaya juga buat kita gitu. Oke, lanjut dengan dampak positif dan negatifnya itu berarti bagaimana sih caranya kita dapat memanfaatkan internet untuk menulis ya. Jadi ini millennials, attention millennials ya. Jadi perhatikan dengan baik bahwa internet itu seperti pisau ya. Internet itu seperti pisau. Ketika kita bisa menggunakannya dengan baik, maka kita bisa menghasilkan masakan, kita bisa memotong berbagai sayuran, buah-buahan, memotong berbagai benda ya. Dia menjadi alat yang sangat berguna. Dia sangat banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau digunakan secara salah, dia menjadi benda yang berbahaya. Dia dapat mencelakai orang. Dia dapat melukai orang. Dia dapat menimbulkan korban ya. Jadi berhati-hati dalam memanfaatkan internet untuk menulis. Nah, untuk yang positifnya, ya dengan adanya internet kita jadi bisa explore ya. Jadi kita bisa cari tahu lebih banyak mengenai hal apapun, mengenai topik apapun, mengenai genre apapun. Kita jadi bisa explore sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Ada berbagai fitur pencarian yang ada di internet ya. Di Google misalnya, atau di sosial media, di internet, di Instagram ada ya kolom search-nya. Di Twitter ada kolom search-nya. Di mana-mana ada kolom search-nya. Jadi kita bisa explore lebih. Kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, ide, referensi, dan hal-hal tertentu dari internet. Yang kedua, googling ya. Jadi ketika kita sudah tertarik pada satu bidang atau tertarik pada satu hal dan ingin mempelajarinya, maka Google lah. Jangan dipendam-pendam rasa ingin tahu itu gitu ya. Jangan disimpan-simpan niatan untuk mencari tahu tentang hal itu. Googling. Carilah. Temukan artikelnya. Cari tutorialnya ya, cari langkah-langkahnya. Kemudian follow. Follow artinya kalau di sosmed misalnya berarti kita follow akun-akun yang berfaedah untuk karir kepenulisan kita. Follow-lah akun-akun yang mengajarkan cara menulis, yang mengajarkan bagaimana kita bisa menulis dengan baik ya, yang memberikan tips-tips menulis, yang mengenalkan kita pada penulis-penulis lainnya gitu ya. Kemudian misalnya juga ikutilah akun-akun penulis yang kita sukai ya, sehingga akhirnya kita nanti akan dapat mempelajari bagaimana cara pikirnya ya, apa yang dia rasakan, apa yang sisi inspiring dari dia gitu seperti itu. Kemudian post. Artinya dengan internet, publikasilah tulisan Anda. Jangan dibiarkan tulisannya mengendap jadi fosil di dalam flash disk. Jangan dibiarkan tulisannya hilang bersama angin, hanyut bersama air. Jangan ya. Jadi tuliskanlah, lalu postlah, publikasilah, gitu ya. Karena enggak pun nanti ada yang orang yang membacanya, setidaknya itu menjadi arsip Anda. Anda bisa gunakan tulisan itu kapan saja ketika nanti Anda membutuhkannya. Ya. Saya pernah ya menggunakan tulisan yang sudah lama saya buat, tapi saya gunakan lagi di masa beberapa tahun yang mendatang ya. Jadi saya tuliskan, saya cuman merevisi dan mengedit beberapa bagian gitu, sehingga dia bisa menjadi tulisan yang baru dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian promote ya, promote maksudnya adalah promosikanlah. Jadi dengan adanya internet, maka Anda dapat mempromosikan tulisan Anda dapat share ya tulisan Anda ke berbagai media, ke banyak kalangan. Anda dapat mempublikasikan dan memasarkan tulisan Anda kepada siapapun dalam jangkauan yang sangat luas, bahkan sampai ke seluruh dunia gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya dari internet. Jadi manfaatkanlah. Yang terakhir adalah berinteraksilah. Jadi dengan internet itu berinteraksilah dengan banyak orang sehingga kemampuan penulisan Anda meningkat, sehingga wawasan kepenulisan Anda bertambah, sehingga rekan-rekan sesama penulis Anda bertambah. Ya, jadi link Anda juga bertambah. Jadi manfaatkanlah internet dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian bagaimana upaya kita menghadapi dampak negatif dari internet dalam menulis karya ya. Yang pertama adalah filter. Nah, ini mungkin sama kayak di sosmed ya, filter. Jadi saringlah
Jadi jangan semua informasi kita terima, jangan semua hal kita yakini benar. Jadi saring-saring lah. Kita harus pinter, kita harus kritis, kita harus dapat memilah mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang harus kita tiru, mana yang tidak. Jadi kita harus filter. Kedua ada fitur block atau mute namanya. Jadi kalau misalnya kita sudah filter, tapi kita tidak dapat menyingkirkannya misalnya, maka jangan khawatir, di internet ada fitur untuk block atau fitur untuk mute atau senyapkan ya. Ini juga berlaku untuk sosial media. Ini misalnya kayak saya tidak suka topik kekerasan, saya tidak suka topik politik yang toksik, ya. Saya tidak suka berita-berita yang bullying atau berita-berita skandal-skandal yang toksik, maka saya mute atau saya blok akun-akun yang seperti itu misalnya, atau sumber informasi yang seperti itu. Nah, kemudian ada lagi namanya turn off, ada matikan ya. Jadi ketika Anda merasa internet itu sudah memberikan gangguan yang cukup besar untuk Anda dalam menulis, ya maka matikanlah. Kalau misalnya di handphone, ya sudah, matikan handphone. Kalau misalnya dia di laptop, ya tinggal di disable ininya, wifi-nya. Matikanlah sementara, fokuslah dulu dalam menulis. Jangan biarkan internet yang menyala mengganggu Anda dalam menulis. Jangan biarkan internet yang menyala membuat kita salah fokus. Jangan biarkan internet yang menyala membuat kita terdistract. Jangan biarkan internet yang menyala meracuni pikiran kita, gitu ya. Kemudian blind and deaf. Ini maksudnya adalah buta dan tuli. Artinya tidak segala hal yang ada itu perlu kita lihat dan kita perhatikan dan kita amati secara seksama, dan tidak segala hal juga yang muncul di internet itu yang perlu kita dengarkan. Ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa blok misalnya, kita tidak bisa mute, lalu kita tidak bisa matikan misalnya. Ya sudah, kita pura-pura buta dan pura-pura tuli saja gitu ya. Tidak perlu dilihat semua, tidak perlu disimak semua, tidak perlu didengar semua. Misal kita berkarya lalu ada yang komentar yang pedas-pedas, yang jahat-jahat, ya sudah, tidak usah ditanggapi, tidak usah dibaca ya, anggap aja kita buta, tidak baca. Atau tinggal delete komennya, gampang ya. Nah, jadi tidak segala hal perlu kita tanggapi, tidak perlu segalanya kita terima dari internet ini, karena seperti yang saya bilang tadi, ya banyak juga informasi berbahaya dari sana ya. Selanjutnya adalah busy bee. Busy bee maksudnya adalah ini istilah ya, busy bee artinya lebah yang sibuk. Maksudnya di sini adalah sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang positif gitu ya. Sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan yang berguna. Sibukkanlah diri kita dengan menulis hal-hal yang baik. Karena ketika kita sibuk dengan hal yang baik dan hal-hal yang positif, maka kita akan terjauhkan dari hal-hal yang negatif atau dari hal-hal yang berbahaya. Jauhkanlah, maaf ya, ini ada suara-suara. Nah, jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang kesibukan itu akan membuat kita terhindar dan terjauh dari hal-hal yang mengganggu atau hal-hal yang merugikan diri kita maupun orang lain. Jadi sibukkanlah diri kita, be busy, be a busy bee ya, jadilah lebah yang sibuk. Sibuk-sibukkanlah diri, jangan biarkan diri kita bengong, karena nanti itu akan memicu kita untuk menikmati dan menghasilkan hal-hal yang negatif. Ya, jadi jadilah sibuk. Kemudian terakhir, jadilah strong ya, jadilah kuat. Karena kalau kita lemah, kita akan mudah terpengaruh. Kalau kita lemah, kita akan mudah teracuni. Kalau kita lemah, kita akan mudah terperdaya. Maka jadilah kuat. Maka jadilah strong ya. Karena dengan demikian kita dapat melindungi diri kita dapat menjadi pribadi sendiri ya. Kita dapat menjadi apa tuh istilahnya? Orang yang teguh, orang yang tidak gampang digoyahkan, orang yang tidak gampang dirapuhkan gitu ya. Oke, ini adalah slide terakhir. Lalu bagaimana kiat-kiat menjadi, mohon maaf ya agak terlewat sedikit, bagaimana kiat-kiat menjadi millennials yang produktif dalam menulis. Nah, ini penting juga ya untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, iri. Ya, jadi iri itu bukan hanya hal yang negatif ya, iri juga adalah hal yang positif. Dalam artian kita juga pengen kayak gitu ya. Kita juga ingin seperti Andrea Hirata, kita juga ingin seperti Habibur Rahman El-Shirazi, kita juga ingin seperti Najwa Shihab, kita juga ingin seperti siapa lagi, penulis-penulis yang terkenal ya, jurnalis-jurnalis yang terkenal. Kita ingin menjadi produktif seperti mereka, maka kita iri. Setelah kita iri, maka kita juga akan terpicu dan termotivasi untuk menghasilkan karya yang sama gitu ya. Nah, itu dia maksudnya. Jadi bukan iri dalam hal negatif ya, jadi irinya untuk yang kebaikan. Kemudian penapsaran, ini adalah bahasa gaul ya, penapsaran. Jadi peliharalah rasa penapsaran dalam diri kita. Rasa ingin tahu.
rasa kepengen memahami. Kayak, oh iya, orang itu ahli di bidang tulis menulis berita. Kita juga pengen, ya. Kita jadi ingin tahu jadinya kan. Awalnya iri kan, jadi pengen. Dan jadi ingin tahu gimana ya kira-kira caranya ya, gimana ya kira-kira langkah-langkahnya gitu ya untuk menulis seperti dia gitu ya. Nah, jadi dari rasa penasaran gitu, jadi dari curiosity, dari rasa penasaran. Kemudian anti mager. Jadi untuk menjadi millennials yang baik, yang produktif dalam menulis, maka hilangkanlah rasa mager ya dalam diri kita ya. Jadi jangan biarkan kita itu malas, jangan biarkan kita itu apa tuh istilahnya ya, ingin malas-malasan saja, ingin tidak aktif saja gitu ya, ya jangan dibiarkan. Ya, kemudian fokus ya. Jadi fokuslah dalam menulis, jangan biarkan hal-hal tersebut internet, jangan biarkan internet membuat kita tidak fokus. Jangan biarkan hal-hal di sekitar kita mempengaruhi kita sehingga kita menjadi tidak fokus ya. Kemudian konsisten. Jadilah orang yang konsisten dalam menulis ya. Jangan tersendat-sendat, jangan berhenti-henti. Lalu kita juga harus perhatikan agar kita tuh selalu menghasilkan karya. Jadi produktif, konsisten ya, teratur. Jadi jangan sampai kita tuh stuck, jangan sampai writer's block, jangan sampai berhenti berkarya. Jadi biarkan mesin kepenulisan kita tuh beraktif terus. Jadi jangan sampai kita sempat berhenti. Jadi konsistenlah menulis selalu ya. Karena dengan demikian kita akhirnya akan jadi selalu termotivasi untuk terus menulis. Karena kalau udah ngerasain enaknya malas, maka kita jadinya akan tidak dapat melanjutkan ke penulisan ya. Oke, demikianlah materi pada hari ini. Saya tutup dengan sebuah quote ya. Quote beliau ada dua ya, maaf. Yang pertama, tulisan adalah ketikan yang bisa dibaca. Artinya, kalau dia belum bisa dibaca, maka dia bukan tulisan. Artinya, kalau dia masih di kepala Anda, dia belum jadi tulisan. Dia belum dapat dibaca oleh orang lain. Maka tulislah, maka ketiklah gitu ya. Kemudian, tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Jadi, bukan berarti tulisannya harus yang canggih banget, harus yang rumit banget, harus yang kualitas tinggi. Bukan. Tulisan baik tidak seperti itu. Bahkan hal sederhana, tulisan anak SD juga bisa jadi tulisan yang baik. Ya. Jadi jangan sedih ya, jangan khawatir. Jadi tulislah sampai selesai dulu yang pertama. Karena kalau dia tidak selesai, bagaimana orang akan membaca gitu ya. Nah, kalau setelah dia selesai, maka dia baru akan dapat diedit, baru dia akan dapat diperbaiki lebih bagus gitu, dan lain-lain dan lain-lain. Oke, demikianlah sesi materi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.